Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Wa qala radhiyallahu anhu Al-Habib Abdullah Haddad berkata, Yasin wa la ilaha illallah wa li kulli syai' wa in adat alayka suratu kulluha faqra ila yubsirun li'annaha qalbul Qur'an wa syanuha indal mu'minin adhim hatta innahum idha marudha al-insan aw asra aw dhukira bi'aib aw sukita aw waqa'a alayhi shay'un min al-masa'ib aw ayu shay'in yataraham alayhi minhu yuqalu lahu yasin alayk yuhasinunahu biha limakaniha min al-mu'minin lima kanu alayhi min at-ta'zim laha wa'ad azaru dhalika ilal an. Satu faedah Al-Habib Al-Haddad Yasin dan la ilaha illallah itu adalah obat bagi segala penyakit. Kalau kamu itu susah baca semuanya surat Yasin full, maka kamu cukup baca sampai yubsirun, sampai ayat yubsirun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa khalfahum saddan fa'aksayna fahum la yubsirun. Sampai itu aja 9 ayat itu. Kalau misalnya kamu ini malas baca seluruh Yasin, cukup kamu baca sampai ayat la yubsirun. Kenapa? Karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Dan Yasin ini adalah memiliki kedudukan yang agung bagi orang beriman. Sampai-sampai innahum idza maridal insan, kalau seorang manusia ini sakit atau merasa kesulitan dalam hidupnya, atau dia ini digunjing, dibully orang, atau sesuatu musibah apapun yang dia ini berasa kasihan, ya, maka orang-orang dulu itu Yasin alaih, hendaknya kamu dibaca Quran, baca Yasin. Orang-orang dulu tuh misal sakit, baca Yasin. Misal pusing, sumpek, mukanya kelipet-lipet mikir utang, baca Yasin. Ya, sumpek, nggak bisa kerja, nggak punya modal, dimusuhin orang, baca Yasin. Orang-orang dulu gitu. Saya nggak banyak saya susah kawin nikah Pak Yai, baca Yasin. Baca ya, baca Yasin. Diniati, bacanya itu diniati, bukan baca sambil tidur kamu. Baca ngeremeng, baca tidur, baca ngiler. Hah? Baca Yasin. Baca Yasin dan perbanyak la ilaha illallah. Yasin dan la ilaha illallah, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu adalah dawa likulli syai', obat dari segala macam penyakit dan gangguan dan musibah apapun itu, lengkap. Yasin itu lengkap. Makanya kalau baca Yasin itu jangan malas dilihatin, lihat itu apa, nggak ada masalah niat. Yasin fi sadrin lahad gudiat hawaijuhu atau kama qala sallallahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia membaca Yasin di awal siang hari, maksudnya di pagi hari, maka hajat-hajatnya dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain lagi mengatakan, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah, barang siapa membaca Yasin di malam hari betul-betul ikhlas dalam hatinya untuk ridha Allah, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka Allah memudahkan urusan malam harinya sampai pagi. Barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, maka Allah akan memudahkan urusan di pagi harinya sampai sore hari. Jadi pentingnya itu, penting sekali, ya. Yasin ini qur'an, niatnya apa, maka di situ Allah kabulkan. Wasilah ya itu baca Yasin, kecuali dia kasih dia baju. Ya, kamu berapa kali baca Yasin di sini dapat baju terus kamu sama sarung. Baju enggak. Orang jomblo yang membaca, kecuali Allah akan nih merana ya Allah penyakit begitu. Ya Allah, penting ini baca Yasin. Pernah kejadian di kitab Hayatus Sahabah ini barusan saya baca, apa namanya, ada waktu Sayyidina Ibn Abbas, seorang ulama sahabat ahli tafsir, beliau di tengah ngaji begini, tiba-tiba ada seorang pemuda umurnya 30 tahun masuk ke majelis teriak-teriak. Wah, ngomongnya ngaco, ngomongnya ngocehnya sudah sembarang kali, ya. Kenapa kau putuskan aku? Kenapa kau menikah dengan lelaki lain? Aku pacaran sama kamu lama, tapi nikahnya sama orang lain. Kenapa? Ngomongannya ngocehnya ibaratnya seperti itu. Ngaur. Kenapa aku masih muda jadi janda? Kenapa aku wahai? Macam-macam. Jadi duda dan sebagainya. Ya. Kenapa hidupku selalu seperti ini ya Allah? Kenapa? Akhirnya para sahabat ini mengusir dia, dibawa keluar. Setelah selesai pengajian, Ibn Abbas bertanya, siapa tadi itu? Wa rajulun umru jablugu salasun sana. Dia laki-laki, umurnya sudah 30 tahun, wahai imam, wahai sahabat Ibn Abbas. Tapi dia begini, suatu hari dia di malam hari bengong, lalu paginya dia ngoceh-ngoceh seperti ini. Datangkan dia kepadaku. Didatangkan si pemuda tadi itu, lalu dipegang kepalanya. Lama, sampai sekitar 15 menit, tiba-tiba sadar. Sahabat yang lain bingung. Wahai imam, wahai sahabat Ibn Abbas, apa yang kau baca? Aku baca tadi surat Yasin sampai habis. Karena surat Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Aku berharap hati Al-Quran ini ada di hatinya manusia. Begitu. Ya. Jadi lihat teman kamu misalnya ngomongnya ngocehnya ngawur atau sumpah, pegang kepalanya, bacain Yasin, bacain Yasin sampai habis. Kamu kan mikirnya orang kalau mau mati atau udah meninggal kamu bacain Yasin, kan taunya itu. Bukan berarti temanmu mau mati kamu bacain Yasin, bukan. Tapi kadang-kadang baca Yasin ini bisa hilang kegilaannya, kengeblengannya, keerorannya, itu bisa hilang barokahnya surat Yasin. Begitu. Makanya orang-orang dulu itu Hadramut itu
pergi ke Magam, pergi Muqaddam dan baca Yasin di situ 41 kali seketika itu, dan secepat waktu hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca 4 kali di makam seorang wali, tidak lama hajatnya terkabul. Ini sering diamalkan oleh guru-guru kita, orang-orang saleh, para habaib, para kiai. Yasin, Yasin, Yasin. Lihat, susah kan baca Yasin 3 kali. Ya, ada kematian, baca Yasin. Sumpek, baca Yasin. Mau orang sekarat, baca Yasin biar dimudahkan. Bahkan ketika kamu ziarah ke makam, kebanyakan baca Yasin. Kenapa? Karena itu bisa khufifa anhul azab, bisa diringankan azab kubur bagi orang yang di dalam kuburan. Kamu jangan cuma banyak sedekah kepada orang yang masih hidup, tapi juga jangan pelit, seringlah bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia, terutama keluarga kamu, sahabat kamu, dengan kamu sering membacakan Yasin di samping makamnya. Demikian Allah akan ringankan siksaan kubur keluarga kamu, teman kamu. Jadi nggak pelit kamu sama orang yang meninggal saja, kamu nggak pelit, apalagi yang masih hidup. Bacakan Yasin, kita baca Yasin setiap pagi, kita baca Rutibul Haddad, kita doain mereka, itu juga dapat meringankan siksaan dan azab kubur mereka. Begitu juga ya, misalnya kalau kamu malas ya baca Yasin sampai ayat 9, yang la yubsirun, itu sudah cukup. Misalnya capek, saking badannya sakit, panas. Para sahabat juga itu, kadang sakit panas itu dibacakan Yasin ringan. Sampai suatu hari pernah penyakit demam panas itu datang kepada Nabi SAW. Nabi bingung, man anti, siapa kamu? Anal humma ya Rasulullah, aku ini demam wahai Nabi, aku ini penyakit demam, penyakit panas wahai Nabi. Ib'asni ila ahabbi qawmik min ashabik, wahai Nabi, utuslah aku kepada sahabat kaum dari sahabatmu yang paling engkau cintai. Maka Nabi memerintahkan, pergi kamu idhabu ilal ansar, pergi kamu kepada sahabat Ansor. Maka besoknya sahabat Ansor pada demam, pada panas semuanya. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Nabi, kami demam, satu kampung ini demam semua wahai Nabi, panas, doakan kami sembuh, fatulana bi syifa, sembuh, doakan kami sembuh wahai Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, kalau kamu pingin, maka aku akan doakan dan Allah akan sembuhkan seketika. Karena tadi malam demamnya pamitan sama aku. Penyakit demam itu berbentuk datang kepada Nabi, pamitan, minta izin mau datang ke sahabat, dan mintanya penyakit demam itu kepada sahabat yang paling dicintainya, kaum dari sahabatnya yang paling dicintainya. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat Ansor. Jadi demam kadang-kadang ini bukan karena adab, tapi demam ini karena Allah cinta sama kamu. Panas itu kadang-kadang itu Allah suka sama kamu. Penyakit ini cari yang orang-orang yang dekat sama Allah. Kenapa? Supaya dosanya itu enggak tersisa di dunia ketika dia wafat, dihabiskan sama penyakit panas. Kenapa? Innal humma min fayhi jahannam. Karena demam itu bagian daripada uapnya api neraka. Jadi dosa-dosa kita itu luntur lama-lama habis. Kalau penyakit panas jangan bingung. Kayaknya ciri-ciri corona, waduh besok mati. Jangan. Sudan kamu sama Allah kan begitu ya, mati beneran nanti. Jangan. Ya. Kasihan. Demam juga lihat-lihat, ya Allah, ini orang belum kawin, nggak mungkin saya bunuh kan gitu. Dalam hadis yang baca surat Yasin, maka dia tetap baca Quran, begitu maksudnya, lebih bagus lagi.
Tapi ada perkara apapun baca Yasin. Bahkan pernah kejadian kisah nyata di kitab ya, ada seseorang itu nggak sengaja bunuh orang lain, tidak sengaja dan nggak sengaja, tapi keluarganya menuntut supaya dibunuh itu orang yang membunuh. Dia bingung, akhirnya dia datang ke orang soleh minta solusi. Gimana, saya nggak sengaja bunuh orang itu, gimana ini, saya nggak sengaja. Kalau kamu betul nggak sengaja, kamu baca Yasin, maka orang yang menuntut kamu besok tidak akan bisa melihat kamu. Malam itu dia baca Yasin, besok pagi nggak ada kabar, nggak apa, nggak dituntut, nggak diapa-apain, dan dia selamat dari tuntutan itu. Barokahnya dia baca Yasin bisa terselamat dari orang zalim, dari musuh dan lain sebagainya. Yasin ini luar biasa penting sekali, banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Kamu sulit misalnya urusanmu, baca Yasin. Kamu misalnya sulit skripsi, tesis, baca Yasin. Begitu. Tapi ya, yang rajin belajarnya begitu, jangan nyuruh-nyuruh orang bikin tesis. Yang rajin belajarnya, paham ya? Begitu. Kemudian kamu kuatkan dengan secara spiritual, yaitu baca Yasin, baca Yasin. Apalagi kalau dia habis maghrib baca Yasin ditambah suratul Waqiah, maka insya Allah rezekinya itu akan datang kepada dia dari segala sisi, begitu. Ya, dari segala sisi. Dan banyak lagi, puluhan lagi, mungkin ratusan lagi faedah daripada surat Yasin. Ini penting sekali. Makanya kalau pagi itu baca Yasin jangan malas, diniatin masing-masing. Baca Yasin itu diniatin masing-masing, jangan malas. Ya, hajatnya masing-masing, yang sakit, yang punya utang, yang gak punya kerjaan, yang belum dapat jodoh, yang sakit, yang sumpah, yang ini dan itu dan lain sebagainya. Baca Yasin pagi hari itu, habis subuh itu diniati masing-masing dan jangan malas, begitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.